Halo teman-teman semua, oke selamat malam saya ucapkan buat kalian semua yang nonton video ini di malam hari teman-teman. Nah seperti biasa kali ini sebenarnya bukan seperti biasa sih. Sini saya akan menjawab ada sebuah komentar dari satu video saya. Dia bertanya bahwa saya langsung ke si komentarnya, langsung lihat kan ya. Nah kurang lebih seperti ini. Selis di angka 240 CPRO 67 habis itu DFAM 125. Apakah akhir 2022 tuh bisa beggar? Seperti itu pertanyaannya. Nah sekarang saya akan jawab gitu kan untuk ini, karena sebenarnya saya mau jawab kemarin gitu kan, karena ada beberapa hal yang harus saya lakukan jadi nggak bisa untuk saya jawab. Sekarang saya akan jawab itu. Kita langsung ke sahamnya aja langsung. Pertama kita bahas saham SLIS teman-teman. Nah, saham SLIS itu dari segi profil itu kan merupakan saham yang bergerak dalam bidang perdagangan komponen elektronik dan komponen sepeda. Jadi kalau misalnya ada sepeda-sepeda elektronik, sepeda-sepeda gini ya, tenaga listrik tuh ini saham ini masuk gitu kan. Bagi sekarang potensinya SLIS itu cukup bagus banget gitu kan. BBM harganya udah naik. Dan kecenderungan juga orang-orang pasti bakal beli sepeda listrik karena sepeda yang biasa tuh sudah cukup bisa dikatakan tidak akan diproduksi lagi gitu kan, masih sedikit lah, tidak akan diproduksi, semakin sedikit kesininya. Jadi potensi akan ada dari segi profil. Nah teknikal sekarang kan saya bahas lagi, lihat ada nggak potensi beggar di sini. Kalau beggar itu kan artinya potensi cuan lebih daripada 100% gitu kan. 240 kan dia dikatakan beli. Ada nggak potensi? Nah, kalau misal dari segi teknikal gitu kan, di BAM ini kan. Nah, kalau dari segi teknikal gitu, kalau dibilang potensi, sebenarnya ada potensi, asalkan dia bisa nah ini garis persilangan ini pas sekali sebagai area resisten. Nah kalau misalkan ini teman-teman lihat itu kan, kalau misalnya breakout dari harga 264 teman-teman, ini ada potensi beggar sih menurut saya, sekitaran dapat di harga berapa nih ya, beggarnya lumayan lah, 100% lah, 102%, jadi udah bisa katakan beggar ya. Oke lanjut, kalau misalnya SLIS itu kan dari segi teknikal ya, kalau di pandangan saya SLIS itu kalau misalkan dari segi di luar teknikal gitu kan. Nah ini kurang lebih proyeksi SLIS dari segi PER, masa menggunakan PER. So di sini buat teman-teman yang mau download proyeksinya itu sudah saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman bisa langsung download melalui link yang sudah tersedia. Nah di sini kalau teman-teman lihat, kalau misalkan disetahunkan laba bersihnya itu SLIS ini belum pernah rugi, dalam artian masih mencatatkan keuntungan. Nah, tapi di akhir-akhir ini tepat pada kuartal keempat ya ternyata labanya mengalami proses penurunan teman-teman. Dan ini juga menjadi suatu penyebab mungkin kenapa harga saham daripada SLIS itu turun cukup dalam seperti itu. Nah, secara year to year ya, setelah year to year saya pakai, ternyata harga saham SLIS ini menurun teman-teman. Tapi kalau kita lihat potensinya gitu kan, karena kan kita bayangkan tahun 2021 ya, jadi saya memakai data yang disetahunkan, laba bersih yang disetahunkan tersebut yang 2021 dengan data yang disetahunkan pada tahun 2022. Ternyata ada potensi atau pertumbuhan ekspektasi gitu. Kalau misalkan saham ini berhasil tumbuh gitu kan, lebih dari apa yang diperoleh gitu kan, lebih dari apa yang diperoleh dari Q2 itu sendiri, saya rasa saham ini ada potensi untuk mengalami proses kenaikan gitu kan. Sehingga jika benar Q3 itu ternyata lebih baik daripada Q2 ini, saya rasa untuk saham tersebut
dari teknikal saya bilang tadi itu rasa bisa breakout deh dan bisa cuan 100%. So kita lihat proyeksinya. Ini kan saham baru selis ini kan, dengan rata-rata pertumbuhan 8% dengan ekspektasi sekitar 5% di tahun 2022 ini. Jadi kurang lebih melihat dari segi PER itu bisa sampai harga di 999. Jadi beggar bisa beggar. Nah, jadi dari segi teknikal dan dari segi perhitungan PER ini bagi saya ada potensi potensi beggar tuh ada. So selanjutnya saham berikutnya. Nah kita masuk ke saham berikutnya itu saham CPRO teman-teman. Nah CPRO ini kan bergerak pada bidang pakan dan makanan olahan teman-teman. Ini bagus, ada kegiatan ekspor juga di CPO ini. So kita langsung masuk ke model chartnya. Nah pada model chartnya ini saham sebenarnya bisa dikatakan saya support analisis saham ini ya. Saya berhasil take profit pada saham tersebut. Kita lihat ada sekitar 21% lah cuannya waktu itu saya. Tapi ini saham ini nggak saya publish, kalau nggak salah saya nggak publish. Ini benar-benar pure saya beli gitu kan, tanpa saya publish ke orang-orang gitu kan. Dan sekarang saya nggak punya barangnya. Udah take profit di angka 73. Nah sebenarnya ini ada potensi yang cukup bagus, yaitu sebenarnya kayak pola kisah gambar lah. Sini kan ya, inverted head and shoulder itu sebenarnya, tapi sayangnya ini malah jatuh. Nah harga sahamnya jatuh, jadi secara teknikal ini belum ada potensi ini bisa turun gitu kan. Tapi ketika dia bisa mengalami proses kenaikan ke angka setelah dia jatuh ini, itu ada potensi untuk rebound ke atau breakout di harga 73. Saya yakin ini ada potensi yang cukup lumayan gitu kan. Apakah dia bakalan bisa dikatakan beggar agak kalau misalnya beggar nih saya bilang enggak ya, di akhir tahun 2022 tuh rasanya enggak. Kalau segi teknikal tuh enggak sih, agak sulit gitu kan. Harapannya kecil banget untuk beggar dari segi teknikal. Sekarang kita lihat dari segi PER-nya gimana sih proyeksinya. Nah dari segi laporan keuangan teman-teman lihat, dia kan sahamnya kan sempat wah ini warna-warni banget ya, merah, habis itu hijau lagi yang disetahunkan, yang ini. Nah ini hijau lagi. Nah ini udah membaik lah. Setidaknya dia terus bertumbuh dari tahun ke tahun ya. Dari kuartal ke kuartal itu sih. Oke, bagus, good lah, tapi dengan rata-rata pertumbuhan. Nah, ada potensi ke 97 teman-teman, harganya ke 97 gitu kan. Sekarang kan masih di kisaran 6-an lah. Ada potensi ke 97 dan ya itu nggak beggar gitu kan. Di tahun 2022 tuh potensinya cuma 97 doang. Tapi ya lumayan lah gitu.